Mari rekan-rekan kita ulangi lagi rumus dasar berbicara kalau dijabarkan BMT tensofales. Apa B-nya? Benar. Jangan bicara kecuali yakin niatnya benar. Niatnya dulu. Perkataannya benar. Jadi jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang, jangan didramatisir, karena kalau kita menambah-nambah, ketika kita diketahui orang, oh dia nambah-nambah, hilang sudah kepercayaan. Jangan pakai bohong sama sekali. Lebih baik dianggap bodoh daripada kita berdusta. Karena kita bohong, kalau Allah buka, sudah ketahuan pembohong. Kalau gini hadirin, kalau kita diketahui pembohong, sekalinya kita berkata benar juga tidak dipercaya. Jangan dusta. Jangan pernah tergiur untuk cari kedudukan di sisi orang dengan cerita yang jadi dusta. Apa adanya. Bal, benar, akurat, lengkap. Ulangi. Tidak usah ditambah-tambah. Tidak perlu kita dikagumi orang. Kalau kita tidak tahu saja. Kalau kita tahunya sedikit, katakan sedikit saja. Nanti orang nyangka kita bodoh. Bukan nyangka, memang fakta. Kita ini bodoh. Hanya kita tidak ngaku, ingin dianggap pintar. Itu yang membuat kita sok tahu. Kalau ngobrol, sekuat tenaga. Jaga diri. M, manfaat. Pastikan tiap perkataan kita, tiap pembicaraan kita bermanfaat. Karena setiap perkataan menggunakan waktu harus dipertanggungjawabkan. T-nya tidak menyakiti. Ini penting. Ada kalanya benar, ada kalanya manfaat, tapi caranya itu suka menyakiti. Itu belek di sini. Kamu ngerti nggak sih hidup terus panjang lebar? Urusannya belek. Tahu the belex? Cile hadirin. Misalkan ada kotoran mata, tapi kadang-kadang perkataan kita yang melukai. Masih ingat yang istri goreng nasi buat suaminya terlalu asin? Pak, sarapan dulu. Pas dicicipi asin, kata anak tuh, asin bener pak. Shh, kata bapaknya. Terus oleh anaknya ditanya sesudah makan itu, Pak, kenapa bapak nggak ngomong sesuatu yang gini nak? Ini nasi goreng asin tidak akan melukai kita. Tapi kalau kita salah bicara akan melukai hati ibu. Ini bagus hadirin. Nasi goreng tidak akan ngerobek diri kita. Tapi perkataan, Bu, itu nasi goreng, goreng nasi. Goreng pisan itu nasi teh. Pakai pisau tuh ngiris hati istri, benar? Kadang-kadang banyak hal yang baik, benar, tapi nadanya itu, mana yang lebih bahaya, kata-kata atau nada? Dua-duanya. Tapi yang paling merobek itu nada. Monyet, ada yang tersinggung kan? Monyet. Robekan itu sebetulnya dari nada. Karena pemilihan kata itu oleh otak, pemilihan nada oleh hati. Kalau hati kita jengkel, mikir, nggak ada yang sakit hati hadirin. Ayo, periksa terus kalau mau bicara, apalagi sedang jengkel dan marah, jangan sampai kita melukai. Caranya adalah simpen paku dan kayu. Setiap kali bicara melukai, tancapkan paku. Berapa banyak orang yang tertusuk hatinya oleh kita. Kalau kita minta maaf ke orang tersebut, cabut pakunya. Paku bisa hilang, dicabut. Yang tidak hilang apa? Lukanya. Antara memaafkan dan melupakan itu beda kapling. Kalau memaafkan bisa,
Kang, saya minta maaf ya. Iya, sudah saya maafkan. Selesai itu, paku dicabut. Tapi bolongnya, oh nggak sesederhana itu. Maka terbayang orang yang jadi pemimpin, jadi guru, jadi orang tua yang tidak pandai menjaga lisan ke hati orang. Pembantu tuh kayak ditusuk-tusuk hatinya, dan itu pasti ada balasannya. Mungkin pembantu yang dimarah tidak bisa melawan karena takut dipecat. Tapi Allah datangkan nanti yang nusuk-nusuk lain dari yang lain. Dari tetangga, cos. Dari suami, cos nanti. Banyak nanti tusukan-tusukan ke hati. Ya itu kan diundang oleh kebiasaan menyakiti hati orang. Tensofales. Mari kita biasakan bicara dengan tenang. Jangan tergesa-gesa, jangan gerasa-gerusu, jangan teriak-teriak kalau tidak perlu, ya. Ada kita secukupnya, sejarak orang mendengar. Lihatlah orang yang marah, dekat itu, yang marah itu berhadapan, tapi teriak. Kenapa coba? Karena kurang pendengaran, bukan. Karena kurang katih tayang, itu saja. Karena kalau pakai sayang tidak akan teriak-teriak. Coba ke kucing juga kalau sayang, pus. Kalau marah, hai hai, gitu, hau hau. Kata kucing, kesiga, gitu. Lanjut, tenang, sopan. Bicara, banyak kata-kata, pilih yang paling bagus. Kita tidak perlu ingin kelihatan keren, ujuk-ujuk pakai bahasa Inggris gitu ya. Yang salah. Do you understand? Yes, I stand under you. Kalau perlu bagus, kalau tidak perlu ya tidak perlu kita keluarkan. Kalau saya menyarankan, kalau sesama komunitas yang saling mengerti, ana, antum ya tidak apa-apa. Tapi kalau ke orang yang tidak paham, ana mau ke pasar, hah? Kamu ganti nama? Kemarin Edi, sekarang ana. Hati-hati juga kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu untuk menunjukkan seperti apa kita ini, misalkan santri, terus jumpa dengan orang awam, tapi selalu ingin menunjukkan kita santri dengan bahasa santri, tidak perlulah ya, yang wajar-wajar saja bicara itu. Atau kita pulang dari Jakarta ke kampung ingin kelihatan, lu dari mana? Gue dari Tasikmalaya. Nah, salah, bukan Tasikmalaya, Tasikmalaya. Kadang-kadang suka ingin kelihatan orang kota sehingga kita melakukan hal-hal yang dengan bahasa-bahasa asing yang membuat pulang ke kampung sangkanya kita salah makan atau apa. Juga kalau kita pulang dari luar negeri gitu tidak usah jadi ngomong terus di luar negeri dah. Yang penting mau oleh-oleh ya. Sopan dan sofa, fasih, bicara tuh yang bisa dipahami, lembut dan secukupnya.